Shalom, selamat pagi. Damai sejahtera Kristus tetap menyertai kita. Kita bertemu kembali dalam renungan hari Kamis tanggal 17 November 2022. Tidak ada yang lebih indah dari seseorang yang berusaha untuk membuat hidup indah bagi orang lain. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, penyertaan dan berkat-Mu sampai saat ini menjadikan kami tetap hidup bersukacita. Dan penyertaan Tuhan juga senantiasa memperlengkapi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus, sudah sejak lama manusia memikirkan macam cara untuk dapat mengawetkan makanan agar dapat bertahan lama. Salah satunya dengan cara mengambil es dari pegunungan dan kemudian ditimbun di dalam lubang. Ada juga dengan cara diasap, diasinkan. Namun cara ini bisa saja mengubah rasa dan aroma makanan. Pada abad ke-18 proses penemuan dan perkembangan mesin pendingin dimulai ketika Edward Cullen menemukan sarana pendingin buatan. Sejak itu banyak ilmuwan dan penemu yang mengembangkan metode Cullen untuk menghasilkan mesin pendingin yang lebih baik. Meski dalam perkembangannya banyak permasalahan yang terjadi, akhirnya kulkas seperti yang kita kenal berhasil diproduksi. Kebanyakan orang mudah berpikir bahwa krisis adalah hambatan terbesar dan dapat membuat hidup jadi susah bertahan, apalagi bangkit. Dalam kondisi yang sulit juga, bagaimana Ishak hidup dalam tuntunan Tuhan. Ia menurut kemana harus pergi atau tetap tinggal di suatu tempat yang diberitahukan oleh Tuhan padanya. Sebagai umat yang percaya, doa adalah tindakan yang utama, dan terutama dalam menghadapi situasi krisis. Selanjutnya diperlengkapi dengan pengetahuan dan usaha kerja keras. Ishak dalam masa kelaparan malah diberkati Tuhan luar biasa. Menabur di masa kelimpahan mungkin tidak terlalu sulit, tapi di masa sukar Ishak pun dapat melakukannya, sehingga Tuhan memberkati secara luar biasa. Saudaraku dalam nama Tuhan, saat ini mungkin kita menghadapi krisis dalam kehidupan, baik dalam karir, usaha, maupun dalam pelayanan. Jangan terburu-buru menyerah atau menganggap masa depan kita suram tanpa harapan. Masih ada Allah yang sanggup menolong, memberi solusi, bahkan membalikkan krisis menjadi peluang agar hidup kita menjadi lebih baik. Datanglah kepadanya, carilah petunjuk firman-Nya, dan biarlah Roh-Nya menolong kita untuk dapat mengatasi krisis kehidupan sebagai seorang pemenang. Tuhan tidak akan tinggal diam ketika umatnya hidup dalam kesusahan. Dia bahkan mampu membawa kita melewati masa krisis untuk menjadi saksi akan kuasa dan kehebatannya. Dikala hadangan dan rintangan datang menerpa hidup kita, tetaplah berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Apapun keadaannya, ubah rasa khawatir menjadi rasa percaya. Justru dalam setiap krisis dan pergumulan, hadapilah, maka kita dapat merasakan penyertaan Tuhan yang semakin nyata. Saat menabur, teruslah menabur. Kalau kita tersenyum pada orang lain, kita juga akan menuai senyuman dari orang lain. Teruslah menabur walau saat ini sedang kesulitan. Sebab dengan demikian, sebenarnya kita sedang membuka pintu-pintu surga yang semakin dinyatakan di tengah-tengah hidup kita, termasuk juga bagi kehidupan orang lain. Amin. Nyanyian rohani kita, keluarga Allah. Menjua-jua, salam sehat, dan tetap sukacita.